Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas secara singkat mengenai looping, yakni akan dibagi menjadi 3: basic looping, for loop, dan nested loop. Di mana yang kita ketahui, fungsi dari loop ini adalah fungsi perulangan. Dan di sini kita memakai aplikasi Visual Studio Code pada Microsoft Windows. Di sini telah mendukung bahasa SQL, PLSQL, dan juga terdapat terminalnya langsung. Langkah pertama yaitu untuk membuat file baru, bisa menekan tombol Ctrl N atau pilih file, new file. Lalu di sini kita ganti bahasanya jadi SQL. Kita save terlebih dahulu. Misalnya di sini saya menyimpannya pada folder dokumen. Kita buat di sini basic loop .sql. Nah, seperti ini. Save. Lalu di sini juga terdapat terminal seperti ini, terminal. Nah, seperti ini. Nah, untuk basic loop, misalnya kita contohkan di sini adalah declare. Lalu di sini misalnya kita buat x number. Di sini misalnya kita buat 2. Lalu begin. Nah, seperti ini. Lalu masukkan fungsi loop end loop. Nah, seperti ini. Lalu end. Nah, pada dasarnya kita hilangkan ini terlebih dahulu. Nah, pada dasarnya basic looping itu seperti ini. Hanya loop, lalu di sini ada statementnya nanti, di sini statement, di sini, dan end loop. Misalnya di sini kita buat yang seperti tadi, loop. Nah, di sini kita buatkan untuk statement loop yang pertama ini di BMS underscore output dot put underscore line. Ini kita letak x yang telah kita deklarasi di awal. Lalu x kita buatkan di sini misalkan operasi jumlahan sama dengan x ditambah 2 misalnya. Lalu di sini bisa seperti ini, exit untuk memfinishkannya. When x kita buat misalnya lebih besar dari 20 misalnya. Lalu kita save, kita jalankan pada terminal. Nah, cara untuk menjalankannya di terminal ini adalah tadi saya di sini telah menyimpannya di folder dokumen. Saya coba masuk dulu ke folder dokumen, cd spasi titik lalu slash seperti ini. Kita masuk ke folder dokumen. Nah, documents lalu slash lagi. Kita enterkan. Nah, lalu kita ketikkan di sini SQL plus, lalu enter. Nah, di sini masuk ke dalam SQL plusnya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username. Di sini saya memakai username-nya sebagai system, sys s sys dbe, lalu enter. Masukkan passwordnya. Nah, seperti ini. Maka dia akan terkonek ke Oracle database. Nah, setelah seperti ini kita buat set server output on, set server output on, untuk agar nantinya output dari yang kita buat tadi bisa nampak pada terminal ini. Lalu enter. Nah, untuk memanggil ini basic loop, add basic loop dot
nggak usah pakai SQL, basic loop seperti ini aja. Kita enter kan. Nah, maka dia akan tertampil seperti ini. Dimulai dari X itu sama dengan 2, lalu dia selanjutnya akan ditambah 2, yakni 4, lalu ditambah 2 lagi, 6, 8, 10, dan sampai seterusnya hingga ke 20. Karena di sini kita membuat pembatasan, yakni dia akan selesai ketika X lebih besar daripada 20. Nah, begitu. Atau mungkin bisa kita buat seperti ini, dbms underscore output dot put line seperti itu. Lalu bisa kita buat di sini X kita buat seperti ini. Misalnya kita buat hasil melebihi dari X nih, X lebih besar daripada 20. Ketentuannya tadi nih, maka proses sampai di sini. Nah, misalnya seperti ini. Kita save lagi, lalu kita jalankan di sini. Basic loop, enter. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan menambah ini 22. Nah, karena 22 telah melebihi dari 20, maka dia stop sampai di sini prosesnya. Nah, di sini kita memakai exit when X sama lebih besar daripada 20. Nah, juga bisa diganti menjadi if. Misalnya kalau kita ingin memakai if, misalnya di sini kita buat if X lebih besar daripada 20, maka di sini then, maka dia akan exit, maka dia akan selesai. Nah, namun apabila kita memakai if, jangan lupa ditutup dengan and if juga, and if. Nah, seperti ini. Hasilnya juga sama, seharusnya ya. Mari kita lihat. Nah, hasilnya juga sama seperti sebelumnya. Nah, sama. Oke, mungkin itu untuk basic loop. Selanjutnya kita buat yang baru, new file. Sini kita ganti SQL, kita save, namanya itu adalah for loop .sql seperti ini. Nah, untuk ini ya, for loop sama, kita declare, lalu di sini misalkan X juga, misalkan number, di sini 2 digit, lalu begin. Nah, di sini kita masukkan for X in, misalkan kita akan memulai dari angka 5 misalnya. Nah, seperti ini sampai 20 misalnya. Maka dia akan loop to dbms output put line. Di sini kita masukkan X, kita loop, maka end loop. Di sini end, lalu kita tutup. Nah, seperti ini. Terus save. Kita jalankan lagi di terminal. Namun namanya bukan basic loop lagi. Kita panggil dengan namanya for loop. Sesuai dengan namanya, for loop. Nah, seperti ini. Enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. For loop seperti ini.
dimulai dari 5, lalu 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke 20. Nah, seperti itu. Dimulai dari 5 hingga ke 20. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin memutarbalikkan ini? 20 menjadi di atas dan 5 menjadi bawah, diputarbalikkan ini. Caranya gampang, tinggal memakai for reverse. Jadi kita bisa langsung mereverse ini dengan ini, reverse. Nah, reverse seperti ini. Kita save. Kita coba lagi. For loop. Nah, maka yang tadinya mulai dari 5 hingga ke 20, nah sekarang menjadi 20 hingga ke 5. Nah, itu adalah contoh untuk for loop. Selanjutnya kita buat baru, Ctrl N, Ctrl di sini salah, hapus dulu. Nah, di sini Ctrl N, lalu kita ubah menjadi SQL. Lalu di sini kita save. Nah, di sini kita buat, lalu masuk ke nested loop.sql. Nah, nested loop.sql sesuai dengan namanya, nested loop.sql. Nested ini adalah sarang. Jadi nested loop. Jadi adalah sarang dari perulangan atau perulangan yang bersarang gitu. Jadi di mana di dalam loop terdapat loop lagi gitu. Jadi di dalam loop itu bisa terdapat satu loop atau beberapa loop. Misalnya di sini kita contohkan apa ya, misalnya di sini kita buat dulu declare, lalu begin. Misalnya di sini kita membuat persegi menggunakan fungsi loop. Misalnya di sini untuk baris kita buat, lalu di sini kita masukkan for. Kita di sini x in misalnya di sini 1 sampai 5 misalnya. Lalu kita loop seperti ini. Lalu kita buat untuk kolom. Untuk kolom sini adalah for y misalnya. Y sama in 1.5. Lalu kita loop. Seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita loop. Setelah loop, kita akan dbms put line. Salah, tidak memakai put underscore line, langsung put. Kita masukkan di sini, kita spasikan dulu. Misalnya kita menggunakan pagar ini. Nah, kita spasikan seperti ini biar ada jaraknya. Lalu kita akhiri yang di dalam ini and loop seperti itu, and loop. Nah, lalu untuk yang loop yang pertama tadi, yang loop di luar, dbms output dot new line, not new line. Nah, seperti ini. Ini and loop. Sini and. Ini kita tutup ini. Kita simpan, lalu kita panggil di sini add nested loop. Lalu kita enterkan. Nah, maka dia akan membentuk persegi.
bentuk persegi seperti ini. Untuk membuat persegi panjang caranya cukup gampang, yaitu tinggal mengubah dari sini, dari kolom atau baris yang ingin kita ubah. Misal di sini kita ubah menjadi dari kolomnya menjadi 3, maka nanti kolomnya akan tersisa 3 ini. Akan tersisa 3 ini. Makanya 2 ini akan dibuang. Sini 3. Kita save. Kita panggil. Nah, maka yang tadinya di sini ada tambahan 2 jadi hilang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat segitiga misalnya. Di sini misalnya kita ganti di sini. Kita ganti di sini menjadi X. Bukan 5 lagi. Dia mengambil yang baris ini. Kita coba, kita save. Lalu kita panggilkan di sini. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini. Segitiga apa ini? Siku-siku ya, 90 derajat. Nah, kita juga bisa membalikkan ini sama seperti tadi. Reverse. Kita save. Kita teskan. Nah, maka dia akan menjadi terbalik. Nah, seperti itu. Jadi simpelnya nested loop ini adalah looping di dalam looping. Begitu. Mulai dari basic loop, for loop dimasukkan ke dalam sini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai loop ini, materi loop ini, yakni basic loop, for loop, dan nested loop. Nah, kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.